Ada tambahan informasi tentang verifikasi keuangan komisi dan kelompok. Untuk kedua kalinya kami wartakan bahwa majelis mengundang ketua, sekretaris bendahara kelompok dan komisi dalam kegiatan verifikasi keuangan komisi dan kelompok yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 18 di gereja. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing komisi dan kelompok dimohon membawa dan menyerahkan laporan pelayanan tahun 2022 dan program pelayanan tahun 2023 ke sekretariat. Demikian untuk menjadikan periksa. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita masuki saat teduh. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Saat teduh selesai, kita buka ibadah dengan memuji dari Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 2. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ibadah Minggu Baptisan Yesus ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuki doa pertobatan. Kami hantarkan. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu pada kami dalam memasuki tahun 2023. Dan hari ini Engkau mampukan kami untuk datang beribadah ke hadirat-Mu. Kami merasakan begitu banyak berkat yang telah Engkau curahkan pada kami. Tetapi kami masih sering menyakiti hati sesama kami, maupun orang-orang yang kami kasihi melalui ucapan-ucapan kami,
sikap-sikap kami maupun tingkah laku kami yang masih juga belum seturut dengan kehendak-Mu. Pagi ini kami berkumpul, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami yang telah kami lakukan. Kiranya Engkau memampukan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan senantiasa bersyukur akan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat nomor 13 bait yang ketiga. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Saudara-saudara diundang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah yang diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Beginilah sabdanya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat terkasih, barangkali dalam kehidupan kita terkadang mengikuti jalan orang fasik, atau kita merancang hal-hal yang jahat. Melalui firman Allah pada pagi ini kita diajak untuk meninggalkan segala jalan fasik dan kejahatan, dan kita kembali bertobat kepada Allah. Mengapa? Karena di dalam Tuhan Allah selalu ada kasih dan selalu ada pengampunan. Maka dialah Tuhan yang mendengarkan seruan pertobatan kita semua. Kita sambut berita anugerah dari Allah dengan nyanyian syukur KJ 13 bait yang ke-4. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Silakan duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda dari Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Penebus dosa, pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu, bersyukur atas segala anugerah penebusan, pengampunan yang Engkau curahkan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami ingin selalu menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Maka ya Allah, tuntunlah kami melalui sabda-Mu, agar kami mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus kami perjuangkan, dan apa yang harus kami tinggalkan. Dan kami yakin bahwa pagi ini Roh Kudus tercurah dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjadi pendengar firman yang baik, namun juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bertanggung jawab. Maka ya Allah, bersabdalah, kami siap menerima dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah Minggu Baptisan Yesus,
sekaligus menjadi akhir atau penghujung dari masa Advent Natal di GKJ Pekalongan. Dan tentu saja bacaannya adalah tentang kisah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Terambil dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 17. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Beginilah sabda Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Umat yang terkasih, demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mempersiapkan khotbah ini saya membaca beberapa referensi bagaimana memaknai peristiwa baptisan Yesus, dan ternyata menarik sekali ketika ada beberapa teolog yang memiliki cara pandang yang beraneka ragam, mencoba menjawab pertanyaan yang sangat penting, yaitu mengapa Yesus harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang menapa Gusti Yesus kok nggih dadak dipun baptis? Karena kisah baptisan Yesus yang kita rayakan dalam ibadah ini tidak hanya dicatat dalam satu Injil, Matius, namun juga di Markus ada, di Lukas ada, di Yohanes ada. Biasanya kalau kisahnya itu ada dimuat di 4 Injil, itu berarti secara historis itu keabsahannya lebih kuat, namun juga secara teologis punya makna yang tidak sepele. Bandingkan dengan kisah lain, misalnya orang Majus, itu hanya di Matius. Di Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada, atau banyak contoh lain. Tapi peristiwa baptisan Yesus ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menika teges prastawa menika wigati sanget tumrap tiyang Kristen. Kembali ke pertanyaan, mengapa Yesus perlu dibaptis atau harus dibaptis? Penafsiran yang agak nakal mengatakan bahwa ya karena Yesus berdosa dan Yesus harus bertobat. Ini dasar argumennya adalah ketika Yohanes berseru itu kan bertobatlah gitu ya, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Lah kalau Yesus kok ikut-ikutan datang dan dibaptis, itu berarti Yesus juga mau bertobat. Oh berarti Yesus juga berdosa. Kira-kira apakah kita setuju atau nyaman dengan tafsiran ini? Gitu? Ya saya agak gimana gitu, mosok Yesus berdosa sih? Mosok Yesus bertobat, wong dia adalah Allah sendiri yang menjelma manusia, dia anak Allah, bahkan Yesus yang mengampuni dosa kok Yesus berdosa. Nah ini penafsiran yang agak nakal, tapi di kalangan teolog perjanjian baru oke-oke saja gitu ya. Meskipun dalam konteks gereja barangkali nggak terlalu nyaman. Nggak tahu kalau nanti tiba-tiba ada yang khotbah di mimbar ini lalu mengatakan
Yesus dibaptis karena dia adalah manusia yang berdosa. Gitu. Amin saudara, gitu ya. Mungkin nggak ada yang bilang amin gitu ya. Loh, Yesus kok berdosa? Gimana nih? Yang khotbah orang genah. Saya sampai sekarang nggak berani menafsirkan semacam itu di mimbar terutama. Ada yang mengatakan juga, ini agak nakal juga, Yesus berarti menjadi muridnya Yohanes. Kan Yohanes tidak hanya pembaptis tapi juga pengajar, punya banyak murid. Yesus datang juga pengen mendengarkan khotbahnya pengajaran Yohanes, lalu mantap dibaptis. Sama menurut saya ini juga agak kurang nyaman di telinga banyak orang. Tapi ada penafsir yang mengatakan demikian. Yang kedua yang lebih aman adalah Yesus dibaptis karena itu merupakan bentuk kerendah hatian Allah ketika ia menjelma manusia, maka ia mengikuti proses dan tahap yang sewajarnya diikuti oleh manusia. Manusia biasa perlu dikandung, Yesus juga dikandung. Manusia biasa lahir dari rahim, Yesus juga lahir dari rahim. Manusia biasa disunat, orang Yahudi waktu itu kan, Yesus juga disunat kan, pada hari ke-8 dan sebagainya. Manusia biasa ikut beribadah, termasuk ziarah ke Yerusalem, Bait Allah, Yesus juga tiap-tiap tahun paling tidak dibawa oleh orang tuanya berziarah ke Yerusalem. Yesus mengikuti semua tradisi Yahudi waktu itu sebagai manusia sewajarnya. Ketika orang banyak dibaptis, Yesus juga ikut dibaptis. Yesus juga sakit, juga lapar, juga haus, juga menderita, bahkan Yesus juga mati. Maka baptisan Yesus adalah bermakna, Allah berempati pada manusia, dia rendah hati dan dia menjalani proses kemanusiaan sebagai Yesus sewajarnya manusia-manusia biasa yang lain. Nah ini lebih aman, kita lebih katakanlah kalau bahasa bebekti itu, mana bebekti ya? Lebih anggun gitu ya penafsirannya, enggak terlalu nakal. Tapi yang ketiga yang ingin saya bagikan pada momen ini adalah baptisan Yesus merupakan tanda inisiasi. Inisiasi mungkin beberapa di antara kita baru pertama mendengar, tapi ini maknanya adalah begini. Kita mengenal istilah inisial ya. Kalau inisial itu kan berarti Dwi Argo Mursito, berarti inisialnya D, A, M gitu ya, DAM, S, B, Y gitu ya. Kalau Budiriono ya B, R, kalau Kristina Buta ya C, B, nah itu inisial. Diambil yang pertama hurufnya atau yang mengawali. Atau ada kata inisiatif. Jadi orang itu mbok ya punya inisiatif. Artinya kan orang yang mau memulai sesuatu. Orang yang mau tergerak untuk mengawali sesuatu. Nah, inisiasi itu berarti tadi itu awal, permulaan. Dalam budaya, inisiasi berarti sebuah ritual atau ritus yang menandai sebuah awal, sebuah permulaan dari sebuah karya yang ingin dijalani. Nah, baptisan Yesus, kalau kita baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu merupakan proses inisiasi yang menandai dimulainya karya Yesus. Mulai mengajar, mulai mengunjungi banyak orang, mulai menyembuhkan banyak orang, mulai berkhotbah, mulai macam-macam. Itu dimulai, diawali dari proses inisiasi yang bernama baptisan. Maka kalau orang Kristen dibaptis, itu berarti dia mulai masuk menjadi warga gereja secara administratif. Inisiasi berarti tanda dimulainya sebuah karya. Kalau anak-anak sekolah, inisiasinya adalah masa orientasi siswa, nggak tahu namanya apa sekarang, ospek kalau dulu ya. Berarti itu dimulainya dia menjadi anggota sivitas akademika, kampus, sekolah, dia mulai bersekolah, mulai belajar, ada inisiasinya. Nah hari ini, mengapa saya memilih makna ini? Karena ada beberapa di antara saudara kita yang akan diinisiasi oleh Tuhan melalui GKJ Pekalongan untuk mulai berkarya dalam pelayanan sebagai anggota majelis GKJ Pekalongan. Orang-orang tersebut, ya ada wajah-wajah lama,
Ada wajah-wajah yang baru pertama kali mulai akan berkiprah sebagai anggota majelis gereja. Maka peneguhan majelis atau peneguhan calon majelis sejatinya juga adalah momen inisiasi, dimulainya sebuah karya, dimulainya sebuah pelayanan, khususnya bagi para calon majelis yang nanti akan diteguhkan oleh Tuhan Allah. Maka saya hendak mengarahkan refleksi ke sana dan belajar minimal 2 hal dalam makna baptisan Yesus sebagai sebuah inisiasi itu. Yesus dibaptis, lalu kemudian ada legitimasi dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, mulailah berkarya. Kira-kira gitu, diberi mandat wewenang dari Allah, iki wis sah makarya pinangka Gusti Yesus Sang Mesias. Lalu Yesus mulai berkiprah. Itu makna legitimasi. Yang pertama, Yesus memulai karyanya dengan semangat kerendahan hati, dengan semangat melayani atau mengabdi. Janjane ketika Yesus datang kepada Yohanes, di ayat yang ke-14 Yohanes sudah ngrumangsani gitu ya, nglenggono. Loh kok Yesus rawuh? Aku ora pantes baptis Yesus. Kuali iki kudune aku sing dibaptis karo Gusti Yesus. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, Yesus. Mengapa engkau yang datang kepadaku? Yohanes itu ngrumangsani, dia bukan siapa-siapa. Tapi Yesus juga menurut saya punya kerendahan hati, enggak apa-apa. Aku aja yang dibaptis, kamu kan pembaptis, Yohanes pembaptis. Memang beginilah seharusnya, supaya digenapi apa yang menjadi kehendak Allah. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Iki wis kersane Gusti Allah. Wis rapopo. Tulung aku dibaptis. Yohanes kemudian membaptis Yesus. Tapi kuasa baptisan yang diterima Yesus bukan hanya dari tangan atau mulut Yohanes, langsung ada suara dari surga tadi itu ya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tapi Yesus pun mau dan rela merendahkan dirinya untuk dibaptis. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, refleksinya adalah sebagai pelayan gereja. Majelis termasuk, kalau saya ngomong majelis itu berarti penatua, pendeta, diaken, menika majelis nggih. Artinya saya sedang ngomongi atau membicarakan soal diri saya juga gitu ya, majelis. Perlu menyadari bahwa kita diinisiasi, dilantik, dipanggil, diberi wibawa oleh Tuhan, itu perlu disikapi dengan kerendahan hati, dengan lembah manah, bukan dengan tinggi hati atau sombong atau gumunggung atau congkak. Gitu. Nah itulah mengapa orang-orang yang diberi kepercayaan oleh Tuhan melalui gereja itu diberi simbol stola, menika lendang atau sampur atau apapun lah dengan menyebutnya. Saya teringat renungannya Pak Triatmo di awal sidang majelis bulan apa saya lupa. Pak Tri itu ngasto lap serbet atau lap gitu ya. Pak Tri mana? Pak Tri itu kayak adegan Sri Mulat yang sok dadi pembantu itu bawa serbet itu di pundaknya gini. Terus dia itu menjadi alat peraga, itu saya teringat sekali. Nah, terus dia menjelaskan ini adalah yang biasa dibawa oleh pelayan, pembantu, babu bahkan. Terus ya itulah tanda pelayanan kita ini abdi. Lalu dia, Pak Triatmo menjelaskan tentang stola dari gereja Katolik itu begini maknanya dan seterusnya dengan riset yang oke. Artinya stola ini adalah simbol kehambaan, bukan simbol jabatan yang bagaimana gitu ya. Makanya orang-orang yang diberi stola kayak gini nih itu bukan sebenarnya dalam arti gerejawi loh ya. Bukan dalam arti wah iki saiki dadi pejabat terus gimana gitu ya, terhormat terus tambah berjarak dan tambah medeni. Justru orang-orang ini diberi mandat jadilah hamba, jadilah pelayan. Dikon piket, didhawuhi makarya ngabdi, ngladosi. Saya sering menggambarkan seperti abdi dalem di keraton yang saya tahu Jogja, itu kan ada
Mereka pakai pakaian kejawen, ada yang biasa, ada yang pakai stola. Nah, yang pakai stola itu berarti dia sedang piket, sedang shift, sedang dinas ya, sedang menjalankan tugas. Jane nggih sami. Orang yang diberi stola itu berarti lagi tugas gitu ya. Makanya tidak hanya majelis tapi juga organis. Dulu ada lektor itu kan juga diberi stola itu. Diberi mandat pelayan. Seperti Yesus yang membasuh kaki para muridnya, dia mengikatkan selendang atau lap atau stola atau kain itu. Maka kerendahan hatilah yang perlu terus dihayati bagi kita sebagai para pelayan Tuhan. Karena ini adalah panggilan kepercayaan. Bukan kita yang melamar pekerjaan sebagai majelis, bukan kita yang berprestasi lalu kita jadi majelis, tapi kita hayati secara teologis, gerejawi, GKJ, pelayanan adalah panggilan dari Tuhan. Mandatnya dari Gusti Allah langsung lewat gereja. Ya meskipun nanti ketika diteguhkan nggak ada suara dari surga, inilah anakku yang kuteguhkan sebagai majelis, ya nggak usah, nanti kalau ada malah medeni gitu ya. Kerendahan hati. Makanya agak aneh kalau ada orang yang pakaian religiusnya krembiah-krembiah terus dia kelakuannya sombong, itu berarti dia nggak ngerti atau nggak menghayati makna stola itu. Nah kalau pendeta dua, wis dikai stola, pakai ini juga kolar, ini kan juga sama, tali pengikat, supaya ada yang agak nakal madak ke pendeta niku kalian niku lho kewan niku lho sing ditaleni gulune. Ayo aja aneh-aneh. Nek nakal ditarik meneh. Aja melencang mono, harus. Tapi ini yang jiret ini Gusti Allah. Maksudnya adalah ini tali pelayanan. Jadi ora oleh aneh-aneh. Jadi kalau ada pendeta yang nakal nanti ditarik aja. Disabet juga enggak apa-apa gitu. Pakai ini. Wah, jadi memang bebannya double. Yang kedua, untuk apa dan untuk siapakah pelayanan dilakukan? Saya fokus pada ayat yang ke-17, dan tema kita hari ini adalah menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Karena Yesus ketika dibaptis juga dia diakui oleh Tuhan Allah, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Dalam terjemahan bahasa Jawa 94, banjur ana swara saka langit, iki putraku sing dak tresnani, sing gawe renaning penggalihku. Sing gawe renaning penggalihku. Inilah anakku yang kukasihi, yang membuat hatiku bahagia atau senang gitu ya. Yang membuat hati Tuhan itu bahagia. This is my dear son, in him I take great delight. Delight itu kenikmatan. Jadi maksud dari yang berkenan kepada Allah itu adalah ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bisa membuat Gusti Allah bangga, bisa membuat Tuhan Allah tersenyum. Dan itulah sebenarnya tujuan dari gereja berpelayanan. Entah majelis, entah warga biasa, entah kelompok, komisi, dan sebagainya. Seluruh organ pelayanan mestinya tujuannya melayani adalah untuk membuat hidupnya berkenan kepada Allah, membuat hati Tuhan itu senang, damel renaning penggalihipun Gusti Allah. Jebakannya adalah di zaman sekarang, yang kita senangkan perasaannya, yang kita senangkan hatinya, terkadang bukannya Tuhan Allah, tapi manusia. Maka banyak yang mentalitas pelayanannya ketika disarwe atau dipaidu atau dikritik itu kemudian ngelokro karena mereka terlalu tergantung pada apa kata orang, apa kata jemaat, apa kata teman-teman, lalu berusaha hanya memenuhi kesenangan dan kebahagiaan dari orang-orang. Ya kadang-kadang betul dan baik, tapi enggak semua selera manusia harus kita penuhi kan, nanti bisa bahaya. Kita hanya menyenangkan hati manusia, lupa apa kersane Gusti Allah. Nah mestinya gereja, termasuk majelis, sekali lagi penatua, pendeta, dia kan, ketika berpelayanan, merancang program, menjalankannya, perlu bertanya dan merenungkan, apakah yang kulakukan ini membuat hati Tuhan senang?
atau tidak? Kalau belum atau tidak atau belum sempurna, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan dalam situasi ini? Bukan selalu diawali dengan nek ngene iki kira-kira engko jemaat senang apa ora ya gitu. Kadang gitu ya. Wah, engko nek jemaat ora senang terus piye engko gimana gitu. Agak gimana. Ya itu oke dan itu harus tentu saja. Kalau bisa menyenangkan hati jemaat tapi juga hati Tuhan, jangan lupa untuk bertanya apakah yang kita lakukan sebagai gereja itu menyenangkan hati Tuhan. Maka biarlah kehidupan kita mulai dari hari ini menjadi orang-orang yang berkenan pada Allah. Setiap perbuatan kita, tutur kata kita, pikiran kita, hidup berkeluarga, hidup bergereja, menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil sebagai umat Allah. Dan biarlah baptisan Yesus menjadi inisiasi, menjadi tanda awal dimulainya sebuah kesadaran bahwa kita ingin terus berkarya kepada Allah melalui segala talenta yang kita miliki. Tuhan yang membaptis, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang melantik, Tuhan yang mengawali, memanggil kita, Tuhan pula yang akan terus memampukan kita untuk berkarya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Allah, kami merenungkan kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Dan kami hayati sebagai sebuah awal, sebuah inisiasi, di mana kami ingin memulai hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepada Allah. Mampukan kami terus membangun kehidupan secara pribadi, kehidupan di tengah keluarga, termasuk kehidupan di tengah gereja, menjadi orang-orang, menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mampukan kami untuk terus bertanya, bagaimana cara kami memenuhi kehendak Allah, menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya memenuhi kesenangan kami pribadi ataupun orang-orang di sekitar kami. Dan kami yakin bahwa seperti Kristus yang Tuhan sertai selama berpelayanan dan berkarya, maka Engkau pun akan terus menolong kami, menyertai kami untuk bisa berkarya dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah segenap karya pelayanan kami hanya tertuju pada kemuliaan Tuhan saja. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang hidup dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan pelerehan atau peletakan dan peneguhan penatua serta diaken. Sebagai kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri atas dua sisi. Pertama, sisi ilahi, di mana gereja dipimpin oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Yang kedua, sisi manusiawi,
di mana gereja dipimpin oleh manusia yang dipanggil oleh Allah sebagai rekan sekerja yang dianugerahi jabatan gerejawi. Jadi ingat, jabatan gerejawi, penatua, pendeta, diaken adalah anugerah dari Allah. Bersama pendeta, penatua dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, maupun organisasi gereja. Penatua memiliki tugas khusus mengatur kehidupan gereja, sedangkan diaken memiliki tugas khusus melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja dan masyarakat. Sebelum pelerehan dan peneguhan anggota majelis kita ikuti, mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan di dalam doa. Ya Allah, saat ini akan ada beberapa anggota majelis gereja, baik itu penatua maupun diaken yang akan lereh. Mereka yang telah Tuhan sertai dalam berpelayanan dengan jerih juang yang tidak sederhana, dengan berbagai macam pergumulan yang mereka telah alami. Kami bersyukur ya Allah, jikalau akhirnya Allah memberikan penyertaan sampai mereka menyelesaikan tugasnya sesuai kurun waktu yang ditentukan. Namun ya Allah, meskipun mereka telah akan lereh, biarlah terus berkarya di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan akan juga ada beberapa orang yang akan diteguhkan sebagai penatua dan juga diaken. Tuhan Allah yang telah memanggil mereka, Tuhan Allah yang telah menganugerahi mereka kepercayaan, biarlah mereka Tuhan mampukan dan kuatkan untuk mengemban tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kami yakin bahwa pelerehan dan peneguhan pada saat ini Tuhan pakai menjadi alat untuk mencurahkan berkat-Mu. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Penatua dan diaken yang berakhir masa pelayanannya disilahkan berdiri. Nanti saya panggil kemudian Bapak Ibu menuju ke panggung. Diaken Hendy Suryati, silakan. Penatua Mas Dwidono, silakan. Maju ke depan. Diaken Kristina Bota, Penatua Amin Wahyono, Penatua Yulia Diah Iriani, Diaken Ismoyo, dan yang terakhir Penatua Agus Priyo Handoko. Naik ke panggung saja, naik lagi. Bapak dan Ibu penatua serta diaken yang terkasih, menurut ketentuan gereja, masa pelayanan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Dengan ini saya nyatakan secara resmi bahwa saudara-saudara telah mengakhiri jabatan sebagai penatua dan diaken. Dan sebagai simbol akan dilakukan pelepasan stola dan penyerahan SK pelerehan dari Majelis GKJ Pekalongan.
Bapak Ibu yang sudah lereh dari kemajelisan, perlu kami sampaikan bahwa Majelis GKJ Pekalongan dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan dengan setia dan bertanggung jawab. Juga terima kasih kepada keluarga saudara semua yang telah mendukung pelayanan saudara. Dan kini sekalipun sudah tidak lagi menjabat sebagai penatua atau diaken, kami berharap sudah tetap giat dalam berpelayanan. Tuhan memberkati. Silakan duduk di kursi jemaat. Selanjutnya akan ada ritus peneguhan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken, disilakan berdiri kemudian menuju ke trap yang pertama. Yang pertama adalah Bapak Agus Priyohandoko. Yang kedua adalah Bapak Luhur Henry Purnomo. Yang ketiga adalah Bapak Daniel Imam Raharjo. Yang keempat, Bapak Wahyu Winantio. Yang kelima, Bapak Agus Hadi Pranoto. Yang keenam, Bapak Didik Prastio. Dan yang ketujuh, Bapak Henry Junaidi. Silahkan. Ada satu nama yang harus saya sebut, yaitu Bapak Prasnasari Putra, yang telah meninggalkan kita semua. Agar jemaat menjadi saksi kesungguhan saudara menjadi penatua dan diaken, maka dipersilakan menjawab pertanyaan di bawah ini. Ada 4 pertanyaan. Apakah ada mikrofon yang bisa dipakai untuk menjawab? Oke, mungkin dites dulu, memastikan berbunyi. Oke, satu aja. Dimulai dari sana ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus panjenengan jawab. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penatua dan diaken? Yang kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken dengan penuh tanggung jawab? Apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan masyarakat? Dan yang keempat, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara, Bapak Agus Priyohandoko? Iya, dengan segenap hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab saudara, Bapak Luhur Henry Purnomo? Ya, dengan segenap hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Daniel Imam Raharjo? Ya, dengan segenap hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Wahyu Winantio? Ya, dengan segenap hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Agus Hadi Pranoto? Iya, dengan segenap hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Didik Prastio? Iya, dengan segenap hati. Matur nuwun. Bagaimana jawab Bapak Henry Junaidi? Iya, dengan segenap hati. Terima kasih. Atas nama gereja, saya meneguhkan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken di GKJ Pekalongan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mohonkan berkat dari Allah untuk para penatua dan diaken. Kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan sembari menyanyikan PKJ 182 bait yang pertama. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Ku utus kau
terimalah dekat. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, yang telah memberikan anugerah panggilan pelayanan kepada saudara semua, akan memberikan kekuatan dan penyertaan, sehingga saudara-saudara bisa menjalankan tugas pelayanan sebagai penatua dan diaken dengan penuh syukur dan penuh tanggung jawab. Amin. Penatua dan diaken silakan berdiri, jemaat silakan kembali duduk. Mari kita naikkan doa syukur kepada Allah atas peneguhan ini. Saya hantarkan. Ya Allah, atas perkenan-Mu, ada beberapa saudara kami yang telah diteguhkan sebagai penatua dan diaken. Kami serahkan kepada Allah mereka semua, sehingga Tuhan rengkuh dengan kasih-Mu. Tuhan kuatkan dan mampukan sebagai para pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Kami mohon berkat Tuhan atas penatua Agus Priyohandoko, diaken Luhur Hendri Purnomo, penatua Daniel Imam Raharjo, penatua Wahyu Winantio, diaken Agus Hadi Pranoto, diaken Didik Prastyo, dan penatua Henry Junaidi. Berikanlah kepada mereka semua kemampuan dan kebijaksanaan agar bisa berkarya dalam pelayanan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi istri, bagi anak-anak, bagi keluarga yang juga akan mendukung mereka berpelayanan. Kiranya berkat Tuhan terus tercurah atas keluarga para penatua dan diaken ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kami semua menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bila kami sebagai anggota GKJ Pekalongan, segenap warga gereja, segenap organ pelayanan, baik itu komisi, kelompok, tim, panitia, juga boleh saling mendukung, saling bekerja sama, sehingga melalui GKJ Pekalongan, hanya Tuhanlah yang dipermuliakan. Inilah doa kami ya Allah, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Amin. Para penatua dan diaken akan menerima SK peneguhan dan stola sebagai simbol dimulainya tugas pelayanan sebagai anggota majelis gereja. Maju satu. Silahkan menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, inilah para penatua dan diaken yang telah diteguhkan. Terimalah mereka sebagai penatua dan diaken GKJ Pekalongan. Kasihilah mereka, dukunglah mereka, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Para bapak, penatua dan diaken yang telah diteguhkan, di hadapan panjenengan adalah jemaat atau umat Allah yang saudara gembalakan. Maka gembalakanlah jemaat Tuhan ini dengan penuh kasih dan layanilah masyarakat. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Kepada para penatua diaken silahkan menduduki kursi kemajelisan. Matur nuwun.
Mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Saya hantarkan. Allah kami yang penuh kasih, bersyukur atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu, sehingga pelarihan dan peneguhan anggota Majelis GKJ Pekalongan telah berlangsung dengan baik dan lancar. Kami yakin melaluinya berkat Tuhan akan tercurah atas kami semua, terkhusus kepada para penatua dan diaken yang telah diteguhkan. Dan di dalam doa syafaat kami, ya Allah, kami juga mengingat setiap berkat, namun juga pergumulan yang kami hadapi sebagai umat-Mu, secara pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, maupun di tengah masyarakat. Kami bersyukur atas indahnya kehidupan kami di tengah keluarga, di mana kami boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahkan ya Allah, kami juga mensyukuri atas kelahiran anak-anak kami, atas berkat Tuhan, yaitu anak kami Kenzi Immanuel Devanka, putra dari Bapak Ibu Firdaus Buyung Yustianto, serta anak kami Dea Eliora Widihananto, putri dari Bapak Ibu Dias Widihananto. Kami yakin bahwa anak-anak ini adalah berkat Tuhan, yang Tuhan juga percayakan kepada keluarga, khususnya orang tua, yang mendidik, merawat, dan mengasuh dengan sebaik-baiknya. Biarlah anak-anak ini tumbuh sebagai anak Allah yang bertanggung jawab, yang beriman, dan Tuhan menyertai orang tua yang merawatnya dengan sebaik-baiknya. Kami teringat orang tua kami, terutama yang sudah sepuh ati yuswa dengan berbagai pergumulannya, bahkan mungkin yang sedang mengalami sakit. Kami serahkan kepada Allah, kiranya Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan kemampuan untuk terus bertahan dan memiliki semangat untuk pulih. Kami teringat atas keluarga yang tengah berduka, yaitu keluarga besar Swargi Bapak Pratsna Sariputra. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga besar ini, sehingga dapat terus bangkit dari duka cita dan menjadi orang-orang yang bersuka cita kepada Allah. Kami teringat keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan berbagai macam masalah. Kiranya Allah hadir memberikan kemampuan dan penyertaan kepada mereka semua. Kami teringat anak-anak kami maupun cucu kami dengan berbagai tahap pertumbuhan, tahap pendidikan, pekerjaan, dan setiap harapan cita-cita yang mereka perjuangkan. Kami meyakini bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan anak cucu kami, namun tangan-Mu yang penuh kasih akan terus menaungi mereka dengan berkat. Ya Allah, kami juga menyerahkan kehidupan kami berpelayanan, yaitu GKJ Pekalongan, dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi, khususnya mengawali tahun 2023 ini. Biarlah kami bisa menjalankan program dengan baik, menjalankan misi Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Dan kehidupan kami di tengah pekerjaan, kehidupan kami di tengah masyarakat, kami menyerahkan kepada Allah sepenuhnya, sehingga semua itu boleh menjadi wahana bagi kami untuk bersaksi, termasuk kesaksian-kesaksian melalui lembaga-lembaga di luar gereja, entah itu lembaga kesehatan, lembaga pendidikan, termasuk Yayasan Pendidikan Masehi Pekalongan. Kami mohon Allah terus memberikan berkat dan penyertaan, sehingga melalui pelayanan itu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya Allah, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa menaungi kami dengan berkat dan penyertaan. Inilah doa kami pinta di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Dasar firman dalam kita akan mengaturkan persembahan terambil dari Mazmur 96. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian
dasar firman, dalam kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan kita akan mempersembahkan sambil memuji Tuhan dari NKB 73 bait pertama dan ketiga. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa persembahan ini dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang kami puji dan kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih Allah yang telah dicurahkan dalam kehidupan kami, yang kami nikmati dan kami rasakan sampai dengan saat ini. Bahkan di tengah-tengah kami melaksanakan ibadah pada saat ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk kami menghaturkan persembahan dari berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan sebagian berkat itu kami serahkan kembali, kami haturkan kembali kepada Tuhan
dalam wujud persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya. Kiranya persembahan kami Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga layak untuk kami persembahkan kepada Tuhan dan dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus di GKJ Pekalongan. Kiranya Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kami untuk memberikan persembahan yang lebih baik lagi dari hari ini. Kami berdoa untuk petugas persembahan yang dipercaya untuk mengatur dan mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, kejujuran, kehati-hatian, sehingga dapat mengelola dengan baik seturut akan Tuhan. Seusai kebaktian ini kami juga akan undur dari gereja ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun sampai di tempat tinggal kami masing-masing dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian Tuhan, doa yang jauh dari sempurna kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa, doa Bapa kami. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan sambutan dari Panitia Masa Advent Natal tahun 2023. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Pendeta, Majelis beserta Jemaat GKJ Pekalongan yang terkasih, kami selaku Panitia Masa Advent Natal mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Jemaat GKJ Pekalongan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Masa Advent Natal yang kurang lebih sudah berjalan 1 bulan terakhir ini. Jemaat yang terkasih, kami menyadari dalam pelaksanaan masa Advent Natal masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami untuk kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Sebelum kami menutup masa Advent Natal,
Izinkan kami mengumumkan pemenang lomba membuat pohon Natal dari barang bekas yang kemarin diikuti oleh kelompok-kelompok. Mungkin nanti yang disebutkan kelompoknya bisa mewakili maju ke depan, karena pembagian hadiahnya akan diserahkan di sini sekalian. Untuk juara yang pertama itu dari kelompok Eden. Lalu untuk juara yang kedua dari kelompok Nasaret. Juara ketiga itu dari kelompok Betani. Dan yang terakhir juara keempat itu dari kelompok Sinai. Silakan untuk yang mewakili dari setiap kelompok bisa maju ke depan, dan hadiah akan diserahkan oleh Ketua Panitia ya, atau Pak Budi Riono? Ya. Kepada Pak Budi Riono bisa. Terima kasih Pak Budi Riono, dan selamat kembali lagi, selamat untuk para pemenang. Ya, dengan berakhirnya masa Advent Natal ini, kami atas nama Panitia Masa Advent Natal menutup kegiatan Masa Advent Natal tahun 2022 GKJ Pekalongan. Sebelum ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Engkau telah memberkati kami hingga tempat ini dengan keadaan baik tiada dalam suatu apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membimbing, Engkau telah menuntun kegiatan masa Advent Natal 2022 berjalan dengan baik, tiada halangan suatu apapun ya Tuhan. Mungkin masih banyak kekurangan yang kami hadapi, harapan kami bisa ke depan bisa lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna Engkau berkati, demi putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Erik mewakili Panitia MAN dan HUT GKJ Pekalongan yang telah menyampaikan sambutan sekaligus pengumuman menang lomba. Jemaat diundang berdiri bersama-sama, kita nyanyikan nyanyian pengutusan. Kita diutus oleh Tuhan Allah untuk bisa terus berkarya dan bersatu, meninggalkan setiap ambisi kita. PKJ 182 bait yang keempat. Ku utus kau. Utus kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan
itulah teguh. Pulanglah dalam damai sejahtera dan teruslah menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Kini terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau.